Sebuah drone tak dikenal ini dilaporkan menyerang pangkalan militer Taji yang berada di utara Baghdad, Irak pada Selasa 24 Juni 2025, yang mana pangkalan ini saat ini dioperasikan oleh tentara Irak. Tribuners, Kepala Komando Operasi Baghdad, Letnan Jenderal Walid Al-Tamimi sendiri mengatakan bahwa serangan tersebut menyasar satu lokasi di dalam kompleks militer yang ada di sana. Jadi sebuah pesawat awak yang tidak dikenal ini menyerang suatu lokasi di dalam pangkalan berdasarkan keterangan kantor berita resmi Irak. Meski demikian, Al-Tamimi sendiri memastikan tidak ada korban jiwa dalam drone serang pangkalan militer Taji di Irak tersebut. Tribuners, media lokal juga melaporkan bahwa target serangan ini diyakini merupakan sistem radar buatan Prancis yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Informasi ini juga diperkuat oleh pernyataan salah satu pejabat keamanan kepada kantor pemberitaan AFP, yang mana serangan ini tuh disebutkan mengenai sistem radar di pangkalan dan hanya menyebabkan kerusakan material saja. Pangkalan militer Taji sendiri sebelumnya digunakan oleh pasukan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, begitu ya. Tapi sejak tahun 2020, pengelolaannya dilaporkan sudah diserahkan sepenuhnya kepada militer Irak. Situasi serangan kepada Irak ini juga dikaitkan dengan situasi yang saat ini ada di wilayah Timur Tengah, Tribuners, terutama konflik yang saat ini menyeret Iran dan juga Israel, terutama juga Amerika Serikat. Karena sebelumnya Iran ini kan juga melancarkan serangan ke Qatar, begitu ya, yang mana menyasar salah satu pangkalan militer di Amerika, pangkalan militer Amerika Serikat yang memang berada di sana. Tapi apakah serangan yang dilakukan terhadap Irak ini juga ada kaitannya? Ini belum ada statement lanjutan baik itu dari pihak Irak maupun dari pihak Iran sendiri, Tribuners. Well, kita masuk ke informasi selanjutnya. Masih dari berita internasional, sejumlah negara di kawasan Teluk ini menutup lalu lintas udaranya, Tribuners, setelah Iran melakukan aksi penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid di Doha, Qatar. Beberapa negara di kawasan Teluk sendiri merupakan rumah bagi pangkalan militer Amerika Serikat, dan Iran mengonfirmasi sudah menyerang pangkalan udara Al-Udeid, aset strategis terbesar tentara Amerika Serikat di kawasan Asia Barat, sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat yang kemarin ini menyerang fasilitas nuklir dari Iran. Meski Iran menyatakan serangan ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Qatar, tapi beberapa negara Teluk ini juga langsung bereaksi ya, Tribuners ya. Beberapa negara di kawasan Teluk misalnya Qatar, kemudian Bahrain, UAE, Irak, dan Kuwait ini langsung menutup wilayah udara negara mereka untuk sementara waktu. Qatar sendiri menutup sementara wilayah udaranya sehingga memaksa pesawat mengalihkan penerbangan dari Doha, salah satu bandara tersibuk di dunia. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Qatar juga mengatakan bahwa hal ini adalah bagian dari serangkaian tindakan pencegahan yang diambil berdasarkan perkembangan di kawasan tersebut. Bahrain juga melakukan hal yang sama, juga menghentikan sementara lalu lintas udaranya, begitu ya. Sementara Kuwait ini mengatakan akan menutup wilayah udaranya hingga pemberitahuan lebih lanjut, Tribuners. Sementara itu Uni Emirat Arab juga bergabung dengan Qatar dan Bahrain dalam menutup wilayah udaranya, yang mana menurut analisis jalur penerbangan dan audio kontrol lalu lintas udara oleh Flight Radar 24, situs web pelacakan penerbangan, ini disebutkan banyak pesawat yang terpaksa berbalik arah, begitu ya, karena situasi yang terjadi di langit negara-negara Teluk pasca adanya serangan Iran terhadap fasilitas pangkalan militer dari Amerika Serikat yang ada di Qatar. Kita masuk ke kabar selanjutnya, masih dari isu internasional, Tribuners. Agen intelijen Israel ini mengintimidasi beberapa jenderal senior Iran. Ancaman ini dilakukan beberapa jam setelah Israel memulai operasi Rising Lion mereka. Israel sendiri mendadak menyerang Iran pada Jumat 13 Juni yang mana memicu konflik panjang yang sampai sekarang juga masih berlangsung ya, Tribuners ya, dengan operasi Rising Lion mereka. Intimidasi pada agen-agen Israel terhadap para jenderal senior Iran ini dilaporkan oleh media Amerika Serikat Washington Post. Media ini mengulas berdasarkan kutipan dari orang-orang yang mengetahui operasi tersebut, termasuk adanya sebuah bukti rekaman, Tribuners. Nah, intimidasi terhadap para jenderal senior Iran ini ditujukan untuk mengganggu stabilitas Iran.
Dengan keterangan yang ada juga, ini disebutkan bahwa ada yang sengaja menelepon pejabat senior Iran yang mana mereka ini mengatakan akan membuat sejumlah pejabat senior Iran ini menjadi sasaran pembunuhan untuk menghentikan aksi yang dilakukan oleh Ayatollah Ali Khamenei. Beberapa pejabat Iran juga menerima ancaman dan peringatan melalui surat yang ditinggalkan di depan pintu rumah mereka. Sementara yang lainnya dihubungi melalui sambungan telepon ataupun melalui pasangan dari mereka. Diperkirakan sekitar 20 jenderal Iran sendiri menjadi sasaran ancaman begitu ya para dinas intelijen Israel atau yang kita kenal Mossad, Tribuners. Ada beberapa yang mendapatkan ancaman, misalnya kalau dalam 12 jam tidak melarikan diri, maka akan diserang habis-habisan oleh Mossad begitu ya, termasuk anggota keluarganya, istri dan juga anaknya. Meskipun agen Israel ini mengklaim bahwa orang lain yang menjadi sasaran tidak selamat selama panggilan telepon tersebut, begitu ya, tapi hal ini juga dinilai menjadi salah satu kampanye rahasia dan serangan militer gerilya yang dilakukan oleh pasukan Israel. Beberapa intelijen atau mata-mata Mossad yang terekam atau yang ketahuan berada di Teheran ini sebelumnya juga sudah mendapatkan hukum gantung begitu ya oleh pemerintah Iran, Tribuners, dan kita juga masih meraba-raba nih, apakah masih banyak juga badan-badan intelijen dari Israel yang saat ini berada di Iran, karena kita tahu sekarang ini kondisinya kan sedang gencatan senjata begitu ya, jadi seharusnya tidak ada pergerakan-pergerakan yang tidak diharapkan, karena hal ini kalau misalnya ada pelanggaran sedikit pun, hal ini juga bisa memicu konflik yang semakin berkepanjangan. Dari kabar ini kita masuk ke kabar selanjutnya, Tribuners. Meskipun pada akhirnya sekarang sudah ada statement adanya gencatan senjata antara Iran dan juga Israel begitu ya, tapi di detik-detik terakhir sebelum adanya gencatan senjata ini, Iran ternyata langsung melancarkan serangan ke Israel sepanjang hari Selasa 24 Juni 2025 pagi, Tribuners. Beberapa media Israel ini melaporkan ada 3 gelombang serangan rudal Iran dalam jeda hanya beberapa menit saja yang menghantam berbagai wilayah Israel. Portal berita Israel Ynet misalnya ini melaporkan kalau militer Zionis mengeluarkan pengumuman setelah serangan gelombang 2 kali bahwa warganya yang awalnya boleh keluar dari bunker atau tempat-tempat perlindungan bom begitu ya, tapi justru ini seakan menjadi salah satu kerugian besar bagi Israel, karena ketika sejumlah warga yang baru saja keluar dari bunker, ini justru muncul serangan gelombang ketiga dari Iran terhadap Tel Aviv. Pasukan pertahanan Israel juga melaporkan adanya peluncuran rudal ketiga dari Iran ini, Tribuners. Akibat serangan rudal salvo tersebut, ada beberapa korban yang kemudian dilaporkan terluka begitu ya. Times of Israel sendiri mengatakan bahwa layanan darurat melaporkan ada 3 orang dalam kondisi kritis, kemudian ada yang mengalami luka serius, luka sedang, dan 5 diantaranya juga mengalami luka ringan karena serangan ini menyasar wilayah Beersheba, Tribuners. Dari informasi lainnya yang disampaikan oleh Sputnik, misalnya ini juga dikabarkan kalau 3 orang warga Israel juga tewas akibat serangan rudal Iran di Beersheba. Rekaman video dari lokasi kejadian juga menunjukkan gedung tinggi rusak berat dan mobil-mobil yang diparkir ini hancur ketika ada asap tebal yang membumbung ke langit karena serangan jarak jauh yang dilancarkan oleh Teheran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.